warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Ketua PBDP 2023-2024 bersama Pak Nanang. Bagaimana selama ini Bapak menjadi Ketua PBDP? Ya, jadi kebetulan ini tahun kedua saya menjadi Ketua PBDP. Alhamdulillah dari tahun kemarin 2022-2023 dan sekarang 2023-2024 ada kemajuan baik tingkat kualitas maupun segi kuantitas. Artinya dari tahun kemarin kita memperoleh sekitar 80 santri dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah mendapatkan 120 lebih santri yang terdaftar dan masuk di Pondok Pesantren An-Nahdiyah ini. Dari segi jumlah siswa yang datang atau santri yang datang dan terdaftar di Pondok Pesantren ini, kalau di tahun kemarin kita memperoleh santri sejumlah sekitar 80-an. Di tahun ini alhamdulillah ada peningkatan dari 80 menjadi 120 lebih santri yang masuk di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perbedaan kualitas atau persiapan dari panitia sendiri. Kalau sebelumnya persiapan panitia karena masih ada sedikit aroma-aroma COVID ya, jadi masih ada tes kesehatan dan lain sebagainya secara khusus. Namun di tahun ini itu tidak diberlakukan lagi karena kita sudah yakin bahwa anak-anak atau calon santri yang masuk ini sudah dalam keadaan sehat. Mungkin itu perbedaan yang mendasar. Ya, apa hambatan yang selama ini Bapak hadapi? Ya, hambatan selama menjadi Ketua PPDB dan panitia khususnya ini tentu yang pertama adalah sulitnya kami atau sulit untuk mendapatkan data yang akurat santri yang masuk dan yang benar-benar daftar di pondok pesantren ini. Mungkin kemarin kita bisa saja menyaring nama-nama yang masuk sejumlah sekian, alamatnya ini, tapi itu ternyata belum akurat. Karena dari sekian banyak yang terdaftar, ini ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak jadi, ada yang nambah bahkan sampai detik ini di penerimaan siswa santri baru ini, ketika santri masuk masih ada pendaftar-pendaftar yang tadi pagi daftar ke saya. Ini yang ya tidak bisa dipungkiri menjadi kesulitan tersendiri karena kamar-kamar atau keperluan santri yang disiapkan ini tentu berubah. Mungkin itu hambatannya. Ya, apakah ada target khusus di tahun ini atau di tahun yang akan datang? Jadi target khusus sebenarnya tidak dibebankan oleh yayasan kepada kami, namun secara pribadi kami ingin jumlah santri yang daftar dan mondok di sini ini terus bertambah. Artinya
dari tahun ke tahun ini harus ada penambahan. Kalau di tahun kemarin 80, sekarang 120, mungkin di tahun depan harapan kami tidak banyak-banyak, bisa 150 itu sudah alhamdulillah. Mungkin targetnya 150 di tahun depan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama wali santri baru. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Yuni Kuswandi. Asalnya dari mana Pak? Ini Karamloso dekat ini. Apa tujuan Bapak memondokkan anaknya di PPAI Anadliah? Ya banyak hal Mbak ya. Artinya yang pertama, karena hari ini dengan proses digitalisasi kayak gitu ya, medsos dan sebagainya, media ya, kalau kita ini ngawasi sendiri kan orang tua kadang-kadang nggak bisa. Jadi kita percaya mungkin kalau di pondok itu sudah sekolah, ngaji dan full time, sehingga waktu itu juga lebih terkontrol. Yang kedua juga kita percayalah dengan PPA Nadia ini ya, dengan almarhum Yai Mansur, Gus Khoir, dengan output santrinya yang ya banyak yang kemudian menjadi tokoh-tokoh di masyarakat. Harapannya kita ya emang ya anak saya kemudian nanti juga bisa dapat pendidikan agama, juga pendidikan umum juga dapat. Yang penting lagi ya bisa mendapatkan pendidikan untuk adab dan sopan santun. Itu. Bapak dapat informasi dari mana tentang pondok ini? Kalau saya ya mulai bertahun-tahun yang lalu dapat informasi di sini, karena kan saya kan aktivitas kan lewat sini. Nah, riwa ikutan, kemudian juga tahu bagaimana aktivitas yang ada di sini dan tahu banget lah bagaimana perkembangan dari tahun-tahun dulu ya dengan sekarang yang sangat luar biasa ya, dari jumlah santri dan juga sarana-sarananya juga bukan udah lumayan lah untuk menunjang santri-santri baik untuk pondok maupun untuk pendidikan sekolah itu saya pikir sudah sangat memadai. Dan yang kedua juga disiplin di sini. Saya lihat disiplin karena kita nggak khawatir banget, apalagi anak saya kan cewek ini kan, jadi nggak khawatir setelah saya percayakan di sini gitu. Apa yang Bapak persiapkan sebelum masuk ke pondok? Nah, yang paling penting itu sebenarnya, kalau persiapan sebenarnya nggak ada Mbak. Yang paling penting itu ada kemauan dari anak sebenarnya, dan juga orang tua. Apa ya? Iya, saya sih agak emosional kalau ngomong seperti ini. Jadi almarhum ibunya Lingga ini kan memang apa ya? Dia ingin mondok, kemudian maaf ya agak emosional dikit ya. Jadi kan Lingga ini ditinggal ibunya 2 tahun yang lalu. Dia punya cita-cita itu pengen anaknya mondok. Akhirnya mondok lah. Dan kebetulan Lingganya juga mau gitu. Saya tidak memaksa, bahkan kemarin itu sempat saya daftarkan di SMP negeri itu. Barangkali nanti berubah gitu kan. Sudah akhirnya saya daftarkan di SMP negeri. Tapi sampai detik akhir ya memang dia ingin mondok ya. Akhirnya kita daftarkan di sini. Yang paling penting itu sebenarnya. Kalau untuk yang lain-lainnya sebenarnya sebagai orang tua pasti itu kewajiban untuk bagaimana anak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Tapi untuk mondok ini beda ya. Karena pada waktu kemudian anaknya nggak mau, orang tuanya mau juga ya bisa, tapi nggak bisa maksimal. Orang tuanya anaknya mau tapi orang tuanya tidak mendukung pun juga tidak bisa maksimal. Artinya dua-duanya pun juga emang harus. Dan yang paling berat hari ini saya itu bagaimana saya harus tidak bisa ketemu tiap hari gitu. Nah itu yang kemudian persiapan mental sebenarnya, persiapan mental dari orang tua dan kemauan dan sadar bahwa hari ini pendidikan pondok pesantren itu benar-benar dibutuhkan. Anak hari ini itu sudah bisa mempelajari apapun melalui HP yang kita tidak bisa kontrol. Tapi dengan pondok itu
insya Allah lah itu bagian dari ikhtiar orang tua untuk mendapatkan anak-anak putrinya yang soleh dan solehah. Mungkin itu. Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Ya harapan saya sih di PPI Ahmadiyah ini, di pondok ini, sekolah ini, di yayasan ini semakin berkembang gitu ya. Kemudian bisa banyak menaungi santri-santri. Dan harapan saya kepada anak saya ya mudah-mudahan nanti bisa taat lah kepada guru, kepada bunyai, kepada peskoir ya, dan para guru-guru yang lain. Ya tentu saya berharap juga karena ini kan dari awal sebenarnya kan saya tahu banget ya bagaimana sejarah di pondok sini. Dulu ada namanya MAPKNU ya. Awalnya dari situ kan. Artinya memang benar-benar bahkan almarhum Yai Mansur itu kan juga dulu Rois Surya PCNU. Jadi kalau ngomong kenahdiyinan, KNU-an, aswaja dan sebagainya itu sudah tidak diragukan. Ya itulah yang kemudian mudah-mudahan juga nanti karena dengan media-media sekarang lebih gampang kita menyampaikan banyak hal ke orang-orang luar, sehingga saya tahu juga kabarnya juga ada yang dari luar pulau gitu kan yang di sini. Ya artinya itu harus dimanfaatkan gitu loh. Kemudian juga mungkin akan ada sentuhan-sentuhan teknologi, ada inovasi-inovasi baru gitu, dan ada komunikasi yang baik antara wali santri dengan pondok, sehingga kemudian apa yang menjadi keinginan itu bisa ditampung oleh pondok dan pondok bisa saling memahami dan bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan harapan dari wali santri yang mempercayakan anaknya di sini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering tanya-tanya. Kadang-kadang aku video di foto ya apa saya. Gimana menawi wonten anu nggih mangke kare apa namanya pendamping kamar. Aku tertarik. Assalamualaikum, boleh tahu namanya siapa Bu? Ibu Atimah sana.
Asalnya dari mana? Dari Bocek Karangploso. Nggih. Apa tujuan ibu memondokkan anaknya di PPA ya Nadia? Yang pertama poinnya adalah di kiroati, karena kan di luaran sana itu kiroati itu terbatas usia. Nah kalau di sini alhamdulillah sanawiyahnya ada program, di pondoknya ada program kiroati itu yang menjadi tujuan utama itu memperbaiki bacaan Al-Quran supaya bagus. Dapat informasi dari mana tentang pondok PPA Nadia? Kakaknya sudah di sini, jadi adiknya ikut juga. Itu. Terus apa harapan ibu untuk anak ibu? Harapannya ya bisa menyelesaikan kiroatinya, jadi baca Al-Qur'annya bagus, mendapat banyak keilmuan tentang agama. Terus harapan saya di sini yang menurut saya kurang ya, mohon maaf untuk ini kiroahnya yang belum ada. Jadi bacaan Al-Qur'an dengan lagu kiroah itu yang mungkin bisa diadakan di tahun ajaran ini. Jadi manggil guru dari luar supaya ekstrakurikuler untuk seni membaca Al-Qur'an ini bisa muncul lah di sini bibit-bibit unggul gitu loh. Sayang sekali kalau nggak ada gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga kerasan nggih. Amin, terima kasih.